Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikra Mirza Rizky dengan NRP 5017231024 dari kelas Rekayasa Kegempaan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan saya yang berjudul Analisis Kerentanan Seismik Wilayah Kabupaten Baru di Sulawesi Selatan. Nah, ini untuk geologi regionalnya, di mana eh, untuk fokusan saya itu di Kabupaten Baru yang saya tandai warna hitam ini, itu secara stratigrafi mencakup setidaknya 6 formasi, di mana yang pertama yang paling mudah adalah endapan alveum QAC yang di bagian sini, di mana itu terdiri dari endap terdiri dari endapan-endapan alveum baik apa danau dan juga dari pantai. Kemudian ada formasi Camba, itu persalingan batuan sedimen laut dengan batuan gunung api, di mana formasi ini tuh dominan di bagian utara ini, dengan batuan gunung apinya cenderung di bagian timur. Jadi untuk sedimen laut itu di bagian yang sini, gunung apinya di bagian timur sini. Untuk lebih lengkapnya ada dijelaskan di geologinya. Untuk baru itu mencakup TMV ini, TMCV, di mana itu berupa batuan gunung api dan juga adanya batu gamping yang warna hijau tadi, yang ini. Nah, itu untuk formasi Camba. Lalu untuk yang ketiga formasi Tonasa itu berupa batuan gamping batu gamping. Untuk formasi Tanasa sendiri itu cenderung berada di tengah-tengah ini, yang formasi Tanasa. Lalu ada formasi Balang Baru, itu berupa batuan sedimen flis yang ini. Jadi ini berupa batuan sedimen yang paling tua di antara ketiga, keempat sedimen ini, empat formasi sedimen. Jadi itu berupa batuan sedimen flis tadi. Lalu ada batuan intrusi, ada berupa granodiorit dan juga traktit. Jadi untuk granodiorit dan juga traktit itu yang ini, yang warna pink dan juga warna ungu. Untuk di petanya itu dia cenderung berada di daerah sini dan lebih banyak di daerah-daerah sini untuk granodiorit dan juga traktitnya. Selain itu ada juga komplek tektonik Bantimala, itu berupa komplek dari batuan malihan dan juga batuan ultra basa. Jadi untuk komplek tektonik Bantimala itu eh, di Baru itu lebih banyak batuan malihan dan batuan ultrabasanya dibandingkan komplek Melangenya yang ini nih, untuk batu malihan dan juga batuan ultrabasa. Itu untuk secara stratigrafinya. Lalu untuk secara struktur, Baru ini tuh punya banyak sesar-sesar minor yang tersebar itu dominan di bagian utara sini untuk daerah Baru ya. Nah, di sini itu ada sesar, itu namanya sesar Walanai. Selain sesar-sesar juga ada lipatan-lipatan, entah baik lipatan antiklin ataupun siklin. Next. Nah, ini untuk struktur geologinya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa di daerah Baru itu dekat dengan salah satu sesar besar. Itu adalah sesar Walanai. Adapun di bawahnya ini tuh sesar Selayar. Ini dari Pusgen 2024. Nah, kita fokus ke sesar Walanai aja. Untuk sesar Walanai ini dia merupakan sesar aktif yang ada di daerah salah satu di Sulawesi Selatan dan memiliki sejarah kegempaan sedang dengan magnitudo itu berkisar antara 4 hingga 5. Ini dari referensi Jaya 2023. Dan sebenarnya sesar Walanai itu ada dua. Ada sesar Walanai Barat dan juga Timur. Namun di sini fokusan itu di daerah
menggunakan sesar Walanai Barat yang paling dekat dengan Kabupaten Baru. Dan gempa terbesarnya itu pernah terjadi di tahun 1997 dengan nilai magnitudenya 5,9 dengan mekanismenya sesar naik. Untuk panjang jalur sesarnya itu sekitar 150 kilometer. Ini untuk lebih rincinya terkait sesar Walanai tadi, di mana yang tadi sudah saya sebutkan bahwa salah satu gempa besar yang terjadi itu yang ini 1997. Oke, next. Nah, ini untuk metodologinya. Jadi yang pertama terkait alat dan bahan yang digunakan dalam mengolah dan memvisualisasikan output. Itu yang pertama ada website RSA Cipta Karya, di mana ini sebagai media untuk mengambil data parameter kegempaan, baik dari PGA, kemudian nilai sat period 4 kelas ada SB, kemudian SC, SD, dan juga SE. Terus ada USGS itu untuk mengambil data VS30 nantinya. Lalu ada Postgen 2024 itu sebagai panduan kegempaan. Jadi di Postgen ini tuh bisa melihat terkait tadi ada sesar Walanai itu saya dapatnya dari Postgen 2024. Selain Postgen 2024 itu juga ada SNI 1726 2019. Di situ di situ saya melihat terkait rumus-rumus untuk perhitungan parameter kegempaan ataupun sebagainya. Terus ada Excel itu sebagai software perhitungan data ataupun pengolahan data eh, biasanya dalam format CSV itu akan diolah di Excel ini. Terus ada Python itu sebagai software data scraping parameter kegempaan dari website RSA Cipta Karya. Jadi nanti untuk pengambilan datanya itu dilakukan scraping menggunakan script Python. Nanti dari script Pythonnya sendiri itu bakal mengambil otomatis tiap titik yang uh, sudah saya grading dari QGIS. Jadi untuk gradingnya itu nanti saya lakukan menggunakan QGIS ini. Oke, setelah Python tadi ada SHP Kabupaten Baru dan juga SHP Vault Megatrust sebagai bahan pembuatan peta. Untuk SHP Kabupaten Baru itu sudah mencakup terkait batas administrasinya, kemudian sudah mencakup peta kontur, kontur dan juga eh, sungai, tapi sepertinya tidak terlalu diperhatiin. Jadi eh, banyak aspek-aspek SHP dari Kabupaten Baru, SHP Kabupaten Baru ini, cuman yang saya gunakan itu cuman batas administrasi dan juga peta kontur. Lalu ada SHP Vault Megatrust di sini tersimpan data-data sesar dari seluruh Indonesia dan juga termasuk Megatrustnya gitu. Setelah itu ada software pengolahan petanya itu saya menggunakan QGIS. Selain pengolahan peta tadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya juga menggrading daerah saya Kabupaten Baru tadi, menggrading tiap titiknya. Itu kan di grading dengan interval 1 kilometer tiap titiknya. Nah, itu saya gradingnya menggunakan QGIS tadi ini. Nah, ini untuk rincian metodologinya, flowchartnya, di mana dari setelah grading titik koordinat di QGIS, saya input data koordinatnya ke script Python yang sudah saya dapatkan. Lalu dari input data tadi, saya mendapatkan data scraping. Data scraping itu ada mencakup data koordinat long lat, kemudian ada PGA, nilai PGA. Lalu setelah nilai PGA ada 4 nilai side class period tadi itu ada SB, SC, SD, SE atau lebih tepatnya nilai TS-nya gitu. Nah, setelah dapatkan data scrapingnya, saya lakukan pengolahan di software Excel untuk menghitung amplifikasi tiap side class-nya. Jadi untuk amplifikasi side class itu dilakukan perhitungan dari nilai TS tiap side class tadi itu dibagi nilai PGA Petrok gitu. Nah, setelah itu nanti didapatkan data scraping plus amplifikasi TS per PGA tadi.
Nah, setelah didapatkan, dilakukan interpolasi data menggunakan software QGIS. Lalu setelah diinterpolasi, dilakukan pengolahan pembuatan peta dan mendapatkan peta kegempaan setiap parameter tadi. Jadi peta kegempaannya ini itu ada tadi PGA bedrock, kemudian 4 site class tadi, SB, SC, SD, SE, dan juga ada 4 amplifikasi. Itu ada amplifikasi SB, SC, SD, SE. Jadi untuk proses pertama ini itu ada 9 peta dulu yang dihasilkan. Next. Oh ya, ini untuk tampilan dari desain spektra Indonesia dari website Cipta Karya, di mana di sini bisa dilihat bahwa di website ini tuh sudah disediakan ada kita bisa memasukkan nilai lintang ataupun bujurnya atau bisa dikatakan nilai long latnya. Nah, di tampilan yang kanan ini itu ditunjukkan spektrum respon desainnya. Spektrum ini mengisi apa aja? Ada nilai SB yang warna biru, kemudian SC yang hijau, SD yang kuning, dan yang merah yang SE. Jadi bisa dilihat bahwa nilai SE itu lebih tinggi dibandingkan tiga yang lainnya. Dan yang kanan ini tuh terkait peta PGA Indonesia secara keseluruhan, di mana untuk daerah baru sendiri yang hijau ini itu nilai PGA-nya cenderung di sekitar 0,2-an sampai 0,3. Itu untuk peta PGA Indonesia berdasarkan website Cipta Karya. Nah, ini untuk hasil pengolahan peta PGA, di mana setelah kita mendapatkan data PGA tadi, dilakukan interpolasi, itu didapatkanlah peta PGA ini, di mana PGA adalah eh, percepatan tanah maksimum dari batuan dasar. Oh ya, ini untuk peta PGA bedrock. Jadi ini berupa peta percepatan tanah maksimum pada bedrock atau batuan dasar, di mana di sini tuh lebih menunjukkan pola bahaya secara regional dari sumber gempanya tanpa adanya adanya efek tanah lokal. Nah, untuk nilai kisarannya itu ada di 0,1761 sampai 0,2756 G, di mana ini eh, persis seperti yang ada di peta PGA Indonesia tadi, nilainya sekitar 0,2-an tadi, dan bisa dilihat eh, di bagian utara ini tuh PGA-nya tinggi dikarenakan wilayah tersebut itu dominan berupa batu gamping dan juga endapan aluvium. Jadi sebelumnya saya sudah overlay juga dengan peta geologi sebagai validasi dari nilai PGA-nya. Oke, jadi balik lagi untuk PGA tinggi itu dominan di daerah utara karena daerah utara itu cenderung berupa batu gamping dan juga endapan aluvium tadi, serta adanya sesar-sesar yang ini, sesar-sesar minor, dan juga ada dekat dengan sumber sesar Walanai di sekitar sini. Tapi di sini belum saya masukkan. Tapi nanti bakal saya tampilkan di peta selanjutnya. Kemudian lanjut ke bagian selatan. Semakin ke selatan itu nilai PG-nya itu semakin rendah. Hal ini dikarenakan di daerah-daerah situ seperti dilihat, seperti kalian lihat daerah sini itu sudah adanya formasi batuan ultrabasa dan juga malihan termasuk intrusi granodiorit dan juga traktit yang sudah saya jelaskan di stratigrafinya tadi yang ini. Jadi lebih banyak di daerah selatan ini. Dan juga karena eh, menjauh dari sesar Walana dan sesar-sesar minor. Jadi secara kesimpulannya peta PGA bedrock ini tuh lebih dipengaruhi oleh sumber gempanya. Nah, sumber gempa dari Kabupaten Baru ini tuh apa? Jadi sumber gempanya itu dari si sesar Walanai yang ada di sini yang lebih besarnya. Jadi dia cenderung ke ya cenderung mendekati bagian utara sinilah untuk sesarnya. Adapun tambahan dari sesar-sesar minor ini gitu. Itu untuk peta PGA. Nah, ini untuk peta side class-nya. Bisa dilihat bahwa tiap side class-nya itu punya TS yang berbeda-beda. Nah, nilai TS ini tuh dipengaruhi oleh apa? TS itu dipengaruhi oleh ketebalan tanahnya. Semakin tebal tanahnya dan tanahnya pun lunak,
si TS-nya ini, gelombangnya ini itu bakal merambat lebih lama. Nah, lebih lama itu akan berpengaruh ke si periodenya. Periode itu pasti juga ikut lama kan. Nah, makanya misal di daerah SB ini, di daerah SB eh, daerah tanah yang cenderung lunak dengan dan juga tebal itu di daerah-daerah sini yang berwarna merah ini. Sedangkan yang lebih rendahnya, TS-nya lebih rendah itu di daerah utara sini. Itu untuk SB. Kemudian yang SC itu yang TS-nya lebih tinggi, yang sedimennya lebih lunak, itu di daerah selatan sini. Sedangkan yang lebih tebal, yang lebih tipis, itu di daerah utara juga. Kemudian untuk yang SD, itu dia kurang lebih sama seperti kayak SB tadi, di mana untuk yang tesnya lebih tinggi itu di daerah sini untuk yang SD, sedangkan di sini tuh lebih rendah untuk nilai TS-nya. Lalu untuk nilai SE untuk tanah yang lebih lunak, oh iya untuk yang SB itu tanah yang keras, dia berupa batuan. Nah, yang ini itu dia tanah lebih lunak dibandingkan yang lainnya tadi. Nah, berdasarkan hasil interpolasi dari site nilai TS SE ini itu daerah di sini itu SE-nya lebih kecil, nilai tesnya lebih kecil. Berarti sedimen lunaknya di situ tipis, nggak yang terlalu tebal. Sedangkan yang di bagian atas itu lebih tebal. Itu untuk side class-nya. Nah, ini untuk hasil amplifikasinya. Amplifikasi itu hasil perbandingan dari nilai TS side class, tiap side class per PGA betoknya tadi. Bisa dilihat bahwa keempat peta ini, baik dari SB, SC, SD, dan SE, itu cenderung sama untuk nilai amplifikasinya. Di mana amplifikasi ini itu eh, bisa dikatakan dia berbanding terbalik dengan nilai PGA bedrock sebelumnya gitu. Kenapa? Karena ketika sumber gempanya itu mengenai daerah yang sini, itu gelombangnya akan menjalar, menjalar dan semakin menjauh si lapisan yang ada di sini, lapisan tanah yang ada di sini itu akan menerima gelombang yang lebih besar. Apalagi di daerah sini tuh tanahnya ya cenderung lebih tebal dan lunak ya. Jadi gelombang itu pasti akan menimbulkan amplifikasi yang lebih besar gitu. Dibandingkan di daerah sini tuh tanahnya lebih cenderung tipis. Jadi amplifikasinya sudah habis duluan gitu. Yaitu untuk nilai amplifikasi tiap tiap side kelasnya kurang lebih sama. Nah, lanjut setelah kita mengolah 9 peta tadi, itu kita lanjut ke mengolah menggunakan data VS30. Metodologinya seperti apa? Jadi nilai VS30 itu didapatkan dari USGS, itu berupa data VS30 secara global, secara sedunia. Nah, dari data VS30-nya nanti itu bakal diklasifikasikan kelas tanahnya berdasarkan nilai SNI 176 2019 nanti. Nanti parameternya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, dari klasifikasinya tadi itu akan kita dapatkan peta site class berdasarkan VS30 tadi. Nanti akan terbagi tiap wilayahnya gitu. Nah, setelah itu dari peta PS30 itu akan dipisahkan tiap kelasnya menjadi tiap poligon. Jadi misal ada nilai SB, SC, SD, SE. Nah, poligonnya SC itu beda, poligonnya SD itu beda, SB SC beda, SE beda gitu. Nah, setelah itu eh, si poligonnya tadi itu bakal mengambil data TS-nya tadi. Oh, ini. Oh maaf, ini kebalik. Jadi untuk setelah ini itu dilakukan pengambilan data tiap kelas tanah berdasarkan poligonnya. Bentar, saya.
Oke, maaf tadi ada kesalahan. Jadi setelah poligonnya dipisahkan tiap kelasnya, itu poligon itu bakal mengambil data TS tiap kelas tanah tadi, nilai TS yang sebelumnya berdasarkan poligon VS 30-nya tadi. Nah, setelah didapatkan nilai TS tiap poligonnya berdasarkan poligonnya VS 30 tadi, itu di merge kembali. Setelah di merge kembali, itu kan didapatkan data-datanya ya, data poinnya ya. Kemudian dilakukan interpolasi data lagi, dan kita akan mendapatkan peta PGA surface-nya berdasarkan nilai TS tadi. Karena TS itu kan dari ini ya, tanah permukaannya ya, gitu. Jadi dia bisa mewakilkan PGA surface-nya permukaannya. Nah, setelah dapat peta PGA surface, itu kita akan menghitung amplifikasi lokalnya dari mana? Dari perbandingan PGA surface per PGA bedrock yang sebelumnya. Dan kita dapat peta amplifikasi lokal gitu. Nah, ini untuk peta dari VS30. Nah, hubungan geologi dan peta VS30 ini seperti apa? Jadi kurang lebih sama kayak tadi, tapi di sini lebih rinci, di mana bisa dilihat bahwa VS30 itu kurang lebih sama dengan peta geologinya. Oh ya, sebelumnya VS30 itu apa? Jadi VS30 itu merupakan kecepatan tanah di kedalaman 30 meter gitu. Jadi di sini tuh di bagian eh, barat itu bisa dilihat VS30-nya itu rendah ya untuk nilai VS30-nya. Dan di peta geologinya itu dia berasosiasi dengan wilayah endapan aluvium. Nah, maksudnya hubungannya gimana? Jadi endapan aluvium itu kan dia lunak ya. Ketika VS gelombang itu merambat masuk, melakukan penetrasi masuk, si gelombang ini tuh bakal lebih lambat gitu bergeraknya dibandingkan batuan yang lebih kompak. Jadi ini kurang lebih kayak sifat fisika pada sebelumnya pada umumnya di mana ketika oh ya sama kayak seismik ketika batuan yang lebih kompak itu ketika eh, diinjek dengan gelombang diinjek dengan gelombang yang merambat. Nah, gelombang yang merambat itu pasti phase-nya lebih cepat di batuan yang memiliki densitas yang lebih kompak dibandingkan batuan dengan densitas yang lebih rendah atau bisa dikatakan tanah yang lebih lunak. Itu gelombang yang merambat itu akan lebih lambat gitu. Makanya bisa dilihat bahwa di endapan aluvium itu VS-nya, gelombang yang merambatnya itu lebih kecil gitu. Dibandingkan di daerah batu gunung api ini, di mana di sini tuh lebih kompak, apalagi ini di daerah pegunungan ya, di daerah pegunungan. Itu VS30-nya lebih tinggi karena tadi, karena batuan yang lebih kompak, ketika gelombangnya merambat masuk, dia pasti akan lebih cepat gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini untuk bisa dilihat juga ada warna merah, ini karena ada batuan beku ini, dan di mana juga batuan kompak. Dan di sini-sini tuh bisa dilihat ada warna biru ya di sekitaran sini. Nah, di sini tuh eh, ada si batu gamping tadi, ini daerah batu gamping dan juga di sini tuh kalau berdasarkan peta konturnya itu daerah cekungan. Jadi kenapa dikatakan bahwa daerah cekungan itu VS 30-nya rendah? Jadi eh, berdasarkan spekulasi saya itu daerah cekungan itu kan daerah basin berupa daerah yang sangat apa ya? Sangat membantulah gimana ya bahasanya? Sangat menjadi titik yang paling inilah saat sedimennya melakukan deposisi gitu. Ketika sedimennya dari gunung itu eh, turun tertransportasi, si daerah cekungan itu menjadi tempat terakhir mereka untuk melakukan menjadi tempat yang paling paling bisalah dilakukan deposisi gitu.
Nah, itu untuk terkait VS30 hubungan geologi dan juga peta VS30. Nah, ini untuk peta site class VS30, di mana tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa dari VS30 tadi itu akan dibagi-bagi berdasarkan apa? Berdasarkan SNI 176 2019 ini, di mana nilai SB itu VS-nya sekitar 750 sampai 1500, SC-nya itu 350 sampai 750, SD-nya 175 sampai 350, SE-nya kurang dari 175 gitu. Nah, berdasarkan klasifikasi dari SNI tadi, itu didapatkan peta site class ini, di mana di kiri ini tuh peta site class SD yang tanah sedang itu berada di sekitar pesisir pantai dengan formasinya itu berupa endapan aluvium dan juga batu gamping. Seperti untuk alasannya kenapa sudah seperti saya jelaskan tadi. Terus yang SC yang di daerah tengah ini tuh berupa tanah keras sangat padat dan batuan lunak, di mana di wilayah yang dominan batu gamping serta adanya batuan beku dan malihan di sini. Dan yang di kanan ini tuh berupa side class SB atau batuan di wilayah batuan gunung api formasi Camba dan juga ada batuan beku di sini gitu. Kurang lebih seperti itu untuk side class VS30. Nah, ini untuk peta PG Surface-nya. Tadi dari yang awalnya di gini, ini kan bakal dibagi-bagi ya tiap poligonnya. Poligonnya SD sendiri, SC sendiri, SB sendiri. Nah, nanti dari tiap poligon itu bakal mengambil data TS sebelumnya tadi, tiap TS-nya. Jadi si poligon SD ngambil TS-nya SD, si poligon SC mengambil tesnya SC, si poligon SB mengambil tesnya SB. Nah, nanti setelah didapatkan di klip datanya, dilakukan interpolasi, didapatkanlah peta PGA surface ini, di mana kurang lebih sama kayak peta VS30. Nah, untuk PGA tertingginya itu di daerah pesisir pantai dengan formasinya berupa endapan aluvium. Nah, ini kenapa? Karena dia berupa endapan aluvium yang dimana ketika gelombangnya mengamplifikasi si daerah aluvium itu pasti amplifikasinya lebih dia mengamplifikasi atau PGA-nya itu pasti lebih besar yang diakibatkan oleh amplifikasinya tadi karena endapannya berupa aluvium. Kemudian juga adanya pengaruh sesar-sesar minor di sekitarnya. Jadi di zona itu bisa dikatakan dia memiliki potensi kerusakan yang paling tinggi. Kemudian untuk PGA rata-ratanya itu di warna hijau ini tuh menunjukkan zona yang cukup rawan berbahaya juga, apalagi di daerah-daerah ya daerah-daerah cekungan basin tadi ini tuh kan di sini banyak yang seperti saya katakan tadi itu ada daerah-daerah deposisi sedimen ya. Pasti di daerah sedimen deposisi dengan sedimen yang pastinya lebih lunak dan tebal itu amplifikasinya pasti sangat tinggi gitu. Amplifikasinya tinggi selaras dengan surface-nya juga yang PGA surface-nya juga eh, bakal tinggi juga gitu. Terus untuk PGA terendahnya itu di daerah bagian timur sini, di mana itu di daerah wilayah pegunungan yang dimana tersusun oleh batuan gunung api serta batuan beku malihan tadi. Jadi zona itu tidak terlalu berbahaya juga. Jadi sangat cocoklah dilakukan pembangunan apapun itu. Oh iya, ini untuk bentar, ini berubah nih. Oke, lanjut terkait peta amplifikasi lokalnya, di mana dari PGA surface tadi kita bagi dengan nilai PGA bedrock. Nah, dari nilai PGA bedrock, dari nilai perbandingan PGA surface dan PGA bedrock didapatkan peta amplifikasi lokal seperti ini.
di mana amplifikasi tinggi itu dominan di daerah pesisir pantai sini dan juga di daerah wilayah selatan ini. Menandakan tanah di sana itu lunak dan juga tebal sebagai hasil deposisi dari gunung di sini gitu. Jadi kurang lebih di sini tuh memiliki sedimen yang lebih lunak dan juga tebal karena hasil transportasi dari gunung yang ada di kanannya ini tuh, terutama di daerah pesisir pantai sini, yang pastinya lebih tebal lagi untuk sedimennya. Lalu di wilayah bagian timur itu di daerah area pegunungan dan juga di area Batu Gamping itu dia punya amplifikasi yang lebih rendah. Jadi di sana itu tanahnya cenderung lebih kompak untuk tanah di bagian atasnya surface-nya. Nah, itu untuk amplifikasi lokal. Nah, terus dari data SHP dan juga Megatrust, SHP Vault dan juga Megatrust. Tadi kan kita melakukan eh, pengolahan pembuatan peta berdasarkan data dari Cipta Karya ya. Di sini kita bakal menghitung menghitung berdasarkan jaraknya titik pengukuran kita, jarak titik grading kita dengan sesar Walana yang sudah saya sebutkan paling pertama tadi. Jadi nanti kita bakal hitung jaraknya. Setelah kita hitung jaraknya, kita ketahui magnitudenya, terus kita bakal dapatkan PGA terhitungnya nanti menggunakan rumus. Nah, untuk metodologinya seperti apa? Dari data SHP tadi kita lakukan tadi menghitung jarak titik grading ke sumber gempanya ya, di mana itu berupa sesar wala naik. Terus nanti kita ekspor ke Excel dalam bentuk format CSV. Nah, dari Excel CSV tadi kita lakukan pengolahan untuk apa menghitung nilai PGA bedrocknya berdasarkan parameter jarak dan magnitudenya. Untuk magnitudenya sesar Olana itu sekitar 5,9. Nah, untuk setelahnya itu kita bakal mendapatkan data PGA bedrock. Dari data PGA bedrock akan dilakukan interpolasi data dan mendapatkan peta PGA bedrock terhitung. Nah, setelah itu kita akan menghitung PGA surface-nya dari apa? Dari PGA bedrock terhitung tadi dikalikan dengan amplifikasi lokal sebelumnya. Lalu kita akan mendapatkan peta PGA surface terhitung. Oke, nah ini untuk peta PGA bedrock terhitung, di mana kita menggunakan rumus seperti yang tertera di sini, yaitu rumus PGA, dan di mana rumus PGA itu bergantung pada seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, itu jarak tiap titik ke epicenternya yang berupa sesar, dan juga berdasarkan magnitud maksimumnya. Semakin besar magnitud suatu gempa, semakin besar juga nilai PGA-nya karena berbanding lurus. Nah, dari perhitungan tadi saya sudah mendapatkan nilai PGA-nya. Nah, ini untuk tampilan datanya. Jadi dari tampilan data tadi eh, kan saya melakukan
perolehan data dari XY dan juga R value-nya, melakukan perhitungan jarak dari titik grading dari ke sesarnya, di mana itu berupa sesar wala naik. Nah, magnitudenya saya isi 5,9 dengan nilai PGA bedrocknya sekitar gini, sekitar 0,2-an. Dan ini untuk PGA bedrock nilai G, di mana nilai G-nya itu didapatkan dari PGA bedrock yang hasil perhitungan tadi itu dibagi dengan 981. Karena kenapa 981? Karena di sini tuh eh, kita menggunakan satuan sentimeter, bukan meter. Nah, itu untuk pengolahan secara Excelnya. Nah, setelah dihitung, eh, kita dapatkan peta Bedrock seperti ini, di mana kurang lebih hasilnya itu sama seperti PGA Bedrock dari Cipta Karya tadi, dari website eh, Spektra Indonesia tadi. Di mana PGA tertingginya itu dekat dengan sumber yang warna kuning ini, sesar Walanae Barat di sisi timur Kabupaten Baru. Dan semakin menjauhi sesar, nilai PGA Bedrock itu akan semakin rendah juga, gitu. Kurang lebih sama seperti PGA Bedrock yang Cipta Karya tadi. Nah, ini untuk PGA surface terhitung. Untuk PGA surface terhitungnya itu kurang lebih sama kayak amplifikasi tadi, di mana PGA tingginya itu dominan di area pesisir pantai dan juga wilayah selatan ini, di mana menandakan tanah di sana itu lunak dan juga tebal, sehingga guncangannya lebih besar ketika sisi Serwalanai itu mengalami gempa. Dan di wilayah bagian timur itu amplifikasinya lebih rendah, berarti menandakan tanahnya di sana itu lebih cenderung kompak seperti itu. Jadi kurang lebih itulah terkait peta PGA Bedrock dan Surface hitungnya. Nah, secara kesimpulan bagaimana? Jadi wilayah Kabupaten Baru ini menurut spekulasi saya terbagi menjadi 3 area berdasarkan hasil pemetaan kegempaannya. Yang pertama wilayah timur itu adalah zona teraman yang daerah eh, pegunungan tadi, di mana di sana itu teraman jika membangun bangunan dan juga sebagainya. Hal ini dikarenakan nilai PGA surface dan amplifikasinya yang rendah di sana. Kemudian di wilayah tengah, di sana itu zonanya lebih yang cukup aman, yang warna hijau ini. Namun masih perlu diperhatikan lagi, masih perlu di aware lagi karena adanya beberapa daerah yang masih merah di bagian selatan yang kemungkinan adanya tanah lunak yang tebal dan juga itu berada di daerah cekungan berdasarkan kontur. Jadi yang di daerah cekungan ini. Dari bagian pusat ke utaranya itu masih terbilang aman dari segi nilai PGA surface dan juga amplifikasinya yang warna hijau ini. Lalu di wilayah barat atau pesisir pantai itu zona yang paling berbahaya tadi, yang warna merah ini, dibuktikan dengan nilai PGA surface amplifikasinya yang tinggi. Hal ini dikarenakan wilayah di sana itu berupa zona endapan alluvium, yang berarti sedimen itu pasti sangat tebal dan lunak, sehingga ketika gempa terjadi, itu guncangannya pasti akan sangat besar di sana. Jadi sangat tidak disarankan untuk dilakukan pembangunan. Ya, itu kurang lebih dari presentasi laporan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun teknis dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.